ya kesampaian saya bisa bertemu langsung orangnya. Hancur berat ya. Luar biasa, tampan sekali. Amin. Aduh, kata orang pertama yang bilang saya tampan. Tapi karena dengan batik mungkin ya, karena baru pulang gereja tuh. Iya. Dia kan mencintai batik, mencintai budaya sendiri. Selama ini kan mungkin dengan kebaya. Selama ini saya dengan seloyo, dengan baju transparan itu. Betul. Menyala teteku. 20 sampai hancur. Alright, ini kita ke sana saja kan? Kita mau belok, mau masuk ke dalam kota. Ya, biar kita ke arah yang keluar, yang pintu masuk tuh baru kita kembali. Kayaknya setengah jam Pak. Silakan. Kita lurus saja. Lurus saja kita belok kiri. Kan ini satu jalur. Oh iya. Itu di kanan tuh. Itu pergi Fatu Benau. Ya, itu yang tadi acaranya di sana. Oh, acara di sana. Acara di Fatu Benau. Oh, beliau orang Fatu Benau. Fatu Benau. Orang Marae. Itu Bunak itu. Suku terbesar di Atambua. Tapi sebelum kita mulai, saya terima kasih banyak. Iya. Kakak Dope sudah mau diajak Pasiar Oto. Ini suatu kebanggaan lah buat saya pribadi. Tidak disangka dan tidak diduga ya. Betul. Ini memang saya sudah mau dibilang kasarnya todong Kakak Dope sudah begini lama, dan hari ini baru kesampaian saya bisa bertemu langsung orangnya. Hancur berat ya. Luar biasa, tampan sekali. Amin. Aduh, kata orang pertama yang bilang saya tampan. Tapi karena dengan batik mungkin ya, karena baru pulang gereja tuh. Iya. Dia kan mencintai batik, mencintai budaya sendiri. Selama ini kan mungkin dengan kebaya. Selama ini saya dengan seloyo, dengan baju transparan itu. Betul. Menyala teteku. Dan hari ini khusus Pasiar Oto beliau tampil dengan batik. Iya, saya sopan sekali. Ya, ini karena menyambut bakal bupati dengan gubernur baru. Amin. Jadi saya sopan. Luar biasa. Apa kabar Kakak Dope? Puji Tuhan, sejauh ini baik ya. Sejauh ini baik, karena kita tidak tahu ke depannya baik atau tidak. Tapi sejauh ini baik. Tapi kita harus aminkan segala hal yang baik. Betul, luar biasa sekali. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau diundang di Pasiar Oto di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa. Dibuat so sibuk saja ya. Sebagai seorang MC. Amin. Ternamanya Kabupaten Belu. Amin. Host juga. Bagaimana podcastnya waktu itu? Podcastnya itu berjalan. Cuma teman-teman saya yang editor dengan videografer mereka lagi kerja. Mereka kerjanya itu di Bali, di Jogja. Jadi waktu mereka pulang itu kecuali bakalan Desember ini mungkin nanti buat begitu. Jadi yang kemarin itu mereka kebetulan liburan. Iya, itu isi waktu begitu. Daripada mereka minum mabok di pinggir jalan, mereka bilang kita buat sesuatu. Ya, kami buatlah podcast. Toto lari baku hantam itu. Toto lari baku hantam baku injak. Sekarang kesibukannya nih apa, Kak Robe? Ya, sekarang kesibukannya ya akhir-akhir ini kan mau Advent. Jadi kita kembali kepada Tuhan dulu. Nanti setelah ini bakalan kembali lagi aktivitas ya. MC begitu. Iya. Mengajar juga. Mengajar apa? Saya mengajar public speaking di beberapa sekolah dan beberapa kantor. Macam Ini guru tetap atau tidak? Memang saya dijadikan guru untuk ekskul mereka. Iya. Tambahan saja untuk gali potensi mereka. Berarti di sekolah-sekolah sekarang sudah ada kelas-kelas public speaking. Itu kebanyakan guru-guru mereka, beberapa kepala sekolahnya itu studinya keluar. Jadi mereka tahu public speaking itu penting, makanya saya diminta ajar. Dan beberapa anak-anak sekarang sudah jadi MC hebat. Ya walaupun skalanya baru saya lihat mereka sambut baru, tapi kan lumayan itu. Iya. Baik sekali. Wah, luar biasa berarti sekolah-sekolah sekarang ya. Dan Kakak Dope sendiri public speakingnya ini belajar dari mana? Ini otodidak kah atau memang ambil kelas khusus kah atau gimana? Orang kan tidak tahu ya. Tapi saya ini seorang anak kolong. Bapak saya itu seorang tentara. Jadi saya sudah terbiasa untuk interaksi dengan banyak orang dari kecil. Dari kecil saya biasa orang tua bawa untuk ketemu banyak orang, ikut lomba-lomba. Mungkin dari situ saya senang untuk bicara dengan orang. Saya senang jadi pendengar yang baik.
dari hal itu kita tambah lagi dengan mungkin belajar juga. Ya, jadi ya kita gali potensinya, baca buku. Saya suka sekali baca buku. Buku apa yang Kak Robe suka baca? Saya sukanya itu novel. Saya jujur, novel. Pokoknya fiksi itu paling bagus. Fiksi paling bagus. Ada yang kayak cinta-cinta, tapi kebanyakan horor juga sih. Ya, jadi kita bertumbuh untuk hal itu. Jadi fantasi kita tuh banyak. Iya, dan kosakata juga banyak pada akhirnya tuh. Makanya paling bagus itu kalau kita mau hebat berbicara tuh banyak mendengar orang. Supaya kita tahu dia pakai bahasanya apa, bagaimana dia mempersuasif orang, itu kan indah jadi. Itu simpel sekali. Luar biasa. Akhirnya dari hobi membaca dan hobi berinteraksi dengan orang lain, akhirnya menjadi apa ya? Membawa berkat tersendiri ya, menghasilkan pundi amal. Betul. Dan luar biasa, ini menjadi salah satu MC termahal di Kabupaten Belu saya dengar-dengar ya. Iya, puji Tuhan. Diaminkan. Tapi memang betul. Ini bisa boleh spill tidak? Ini berapa nih sekali apa nih? Pegang mic lah orang bilang. Iya, lumayan untuk menengah ke bawah. Tapi kalau menengah ke atas, mereka mungkin anggap itu relatif ya. Semuanya tergantung. Tapi saya tidak terlalu pikir tentang uangnya. Jadi beberapa klien saya bilang, kakak kalian punya budget segini. Sedang oke, tidak apa-apa. Yang penting hargai saya, kita jadi saudara, pertemanan itu penting. Jadi tanya klien saya banyak itu. Mereka kebanyakan tidak sampai semahal itu, tapi ada harga tengah supaya kita sama-sama enak begitu. Oh, ada harga apa lagi ya? Harga keluarga, relasi kan? Iya. Sampai di sana pulang bungkus sate, ya bungkus RW gitu. Itu macamnya nanti jatuhnya lebih mahal lagi ya. Jatuhnya satu porsi kan ada yang 20.000. Mereka bungkus ke saya tuh sate ada yang 50 tusuk. Masa bilang ini lebih dari film Susana ya, Bang Bokir. Saya borok satemu ya. Tuh. Luar biasa. Jadi tapi sebelum jadi MC ya, Kakak Robe, nah kesibukannya apa? Kakak Robe sebelum jadi MC, saya tidak tahu ya. Saya pada saat pada saat ke Kupang saya kuliah tuh sembari kuliah sembari saya mulai MC pelan-pelan. Makanya dari Kupang. Makanya kenapa saya sangat aware dengan beberapa pejabat di Kupang, karena saya mulai dari hal itu. Dan ya boleh ya saya bicara nama beliau. Saya berterima kasih untuk Abang Emmanuel Melkiades Lakalena, Bapak Gubernur terpilih sekarang. Beliau yang membawa saya menjadi anak Atambua pertama yang MC di Lipo Plaza. Oh iya? Iya, saya anak Atambua pertama. Waktu saya masih semester 3 kalau tidak 3-4. Tapi saya sudah diberikan kesempatan itu ayo bangun NTT. Jadi saya keliling dengan Pak Melki. Akhirnya setelah itu banyak relasi, banyak acara-acara nikah. Jadi beliau sangat bijak. Itu kenal dengan beliaunya? Saya berterima kasih ke senior saya. Dulu saya di Visipol. Ilmu sosial dan politik. Jadi banyak Unika. Saya spill Unika ya. Tidak apa-apa, bebas di sini bebas. Pasiroto bebas. Oke. Siap. Setelah itu ada beberapa anak teman-teman saya di organisasi, ada yang PMKRI. Mereka sodorkan nama saya ke Abang Mil. Saya panggilnya Abang. Iya, betul. Langsung Abang bilang, pakai dia aja. Dari saat itu saya kenal beliau, keluarganya, dan akhirnya sampai saat ini relasi kami sangat baik. Itu basicnya sudah pernah nge-MC sebelumnya kah atau? Sudah. Saya nge-MC dari SMP. What? Iya, SMP. Acara apa? SMP itu acara sekolah. Oh iya? Iya. Dan ya itu mungkin trauma juga buat saya ya, karena dulu tuh kebanyakan kita merasa terhina sekali kalau kita dibilang MPO. Setelah kita belajar, kita semakin besar, ternyata memang kita harus mencari perhatian orang. Betul. Karena hidup itu kan menilai dan dinilai ya. Betul. Jadi pada saat saya ingat kembali teman-teman saya, mereka bilang, oh kau terlalu MPO. Tapi saya bilang, hasil dari MPO tuh memang kita semakin percaya diri. Itu kuncinya. Jadi saya tidak peduli dengan orang bilang. Makanya kadang-kadang anak-anak kecil mereka, kita langsung marah mereka tuh kan kasihan toh. Nanti ada ke depan itu ada sesuatu yang tidak baik. Ya biarkan aja, biarkan dia berkreasi sesuai passionnya. Biasa. Karena kita manusia ini diciptakan sudah dengan bakat talenta masing-masing.
Ya, mungkin talenta saya di sini. Kemarin itu saya sempat viral gara-gara CPNS saya tidak lulus itu. Hah? Oh iya, kemarin saya lihat video kakak dan tes CPNS. Saat tes CPNS, puji Tuhan saya masuk dalam 5 besar tapi tetap tidak lulus. Jadi jika saya tidak lulus, dan pada saat itu saya tes, mereka tanya formasinya apa? Ya saya lucu-lucuan sebenarnya, mau jadi kepala dinas. Akhirnya mereka rilis, mereka share di TikTok mereka, FYP. Akhirnya saya sekarang saya dipanggil Kadis, kepala dinas. Mereka bilang Kadis, saya bilang gagal. Kepala dinas gagal. Kepala dinas gagal saya ini. Tapi kenapa mau tes CPNS kemarin? Saya tidak bisa kayak terlalu bagaimana? Terlalu puitis kah? Saya harus bilang bahwa MC itu sangat menjanjikan. Ya baik sekali. Iya, cuman kuda-kuda lain itu kita juga butuh. Ya manusiawi ya. Kita butuh kuda-kuda lain yang pijakannya ya mungkin one day saya sudah tidak laku lagi. Betul. Setiap orang kan ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi pasti ada orang yang lebih luar biasa yang akan tampil lagi. Jadi kuda-kuda mungkin PNS lah, harapan orang tua. Kita orang timur ya. Iya. Patokan kita keberhasilan kesuksesan anak itu dari dia duduk harus di kantor. PNS, betul. Tapi ternyata tidak ya. Sejauh ini ya dari MC ini yang bisa banyak hal baik yang kita bisa dapat. Luar biasa, bisa mengenal banyak orang dan sebagainya. Iya. Sekarang sudah jadi brand ambassador lagi. Iya. Padahal dengan posisi saya yang hancur berantakan, saya menjadi BA dari salah satu rumah cantik lagi. Iya. Luar biasa sekali ya. Dan itu bukan main. Saya lihat hampir setiap hari video endorsean nih masuk ya. Iya. Dan mereka bilang endorse saya cukup mahal ya. Itu kembali lagi mereka bilang mahal, tapi saya bilang relatif. Ada yang anggap itu mungkin sangat murah. Saya bilang oke, kita sama-sama. Intinya laku barang-barang kalian. Makanya saya kalau jual moke, pengusaha mokenya jadi kaya raya. Saya jual yang lain, pokoknya saya dipanggil tuyul. Kalau saya muncul di tempat itu berarti tempatnya itu laris gitu. Jadi saya dipanggil tuyul. Luar biasa. Atau saya kucing orang Cina ini. Bisa jadi berkat buat banyak orang juga ya Kakak Dope. Puji Tuhan. Luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut Kakak Dope, ini mungkin saya pribadi dan mungkin banyak yang nonton juga penasaran. Nama aslinya Kakak Dope mungkin kalau boleh. Kalau boleh tahu nih siapa nih sebenarnya Kakak Dope. Nama asli saya itu Radovan. Dipanggilnya Dovan. Kalau pakai aksen Portugis itu Radovang. Jadi aksennya tuh ditekan Radovang. V itu dibacanya V. Jadi kalau mereka panggil saya tuh Dovan. Bukan Dovan tapi Dovan. Jadi nama asli saya itu Radovan Pascual karena saya lahirnya pas di bulan April Pasca. Angka 7 sempurna. Jadi ya Tuhan menciptakan semua kan sempurna di hari yang ke-7. Radovan Pascual, Pascua itu Portugis, Pascua. Dias Quintas itu marga mama saya, Nunes marga bapak saya. Begitu. Ada yang begitu ya? Marga bapak marga mama masuk ya? Supaya seimbang karena kalau orang tuanya belis putus berarti anak total ikut bapak punya marga. Hari ini baru saya tahu. Ada juga kalau belum gitu. Putus berarti marga mama harus masuk. Ya, bisa juga sebaliknya. Ada yang nikah masuk, ada yang nikah keluar, begitu. Adat istiadat. Kita ini memang kaya dengan adat istiadat Itu indah. Asli mana Kakak? Saya lahirnya di Dili, di jantung kota Timor Leste namanya Villa Verde. Itu di sentrumnya Dili, dekat katedral. Saya orang Dili asli. Jadi lahirnya di Dili, besarnya itu keliling. Bapak saya penugasan di Larantuka, di Denpasar, habis itu baru kami pulang lagi kembali ke Atambua. Terakhir sampailah di Atambua. Gitu. Sampailah di Atambua dan menetap sampai sekarang ya. Mudah-mudahan sampai mati nanti. Di Rai Belu tercinta. Luar biasa sekali. Kak Rope, nah tahun 2024 ini yang sudah mau berakhir ini kalau saya bisa boleh ambil kesimpulan, ini memang tahunnya Kak Dope lah. Amin. Kak Dope. Amin. Dengan segala gelombang, segala macam
kalau menurut Kakak Dope sendiri, highlight yang paling terbaik lah buat Kakak Dope di tahun ini apa? Yang terbaik buat saya rasa kerjasama. Saya bekerja sama dengan banyak, termasuk salah satu dari Kak Jo juga. Itu kayak semacam reward buat diri saya dan karir saya ke depan. Kalau saya hanya tetap terpaku ya Atambua saya tidak mungkin. Tapi ada banyak teman-teman yang hebat-hebat di kota Kupang. Karena titik ini kan kami semua di Kupang kan. Betul. Jadi saya merasa berbahagia. Ya kalau bilang highlight relasi. Kalau untuk materi semua kita bisa apa itu. Betul. Saya kerjasama dengan banyak DJ. Mereka menghasilkan puluhan lagu. Betul. Hari ini juga ada yang rilis lagi lagu terbaru untuk Natal. Saya bersyukur sekali untuk hal ini. Kemarin jadi model video klipnya Mario Clau lagi. Ya, saya bersyukur sekali. Ya tidak semua orang bisa ya. Betul. Tapi saya bersyukur sekali dengan semuanya. Berbanyak bersyukur. Jadi itu ya, sederhana ya. Bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain, orang-orang hebat di luar Kabupaten Belo. Luar biasa sekali. Kalau bilang gelombang kan, ini pasti orang anggap ya ini kalau saya jujur banyak sekali mereka yang kalau mau pakai jasa saya selalu bilang tolong ya kurangi kata-kata kotornya, kurangi ini ya ini saya jujur di Kak Jo ya kita lagi pasir atau jadi saya ini cicet saja. Sebenarnya saya kan seorang PR kakak. Jadi saya sudah tahu bagaimana membranding diri saya. Jadi ketika saya pulang di Atambua, saya harus cari cara hal apa yang akan buat kuda-kuda saya kuat di kabupaten ini. Ya saya pakai dengan hal yang orang tidak mungkin berpikir sebelumnya itu. Saya pakai dengan busana transparan. Tapi itu by request. Jadi busana saya yang transparan itu yang akhirnya saya dibrandingkan, saya cenderung pakai pakaian terbuka. Tapi saya sudah tahu arahnya akan ke sana. Dan itu akan membuat sensasi yang menguntungkan buat saya. Dan itu memang sudah disetting. Saya sudah setting. Jadi bukan, sorry saya potong bukannya Kakak Dope suka dengan pakaian itu baru dipakai atau ternyata sudah disetting? Saya sudah atur. Skemanya saya sudah atur. Bagaimana dengan waktu dulu janji pemotongan kue juga, yang saya berjanji tidak menggunakan pisau saya yang tajam atau yang pendek untuk sembarang memotong kue donat, kue lapis, kue ini. Itu cuma saya sudah berpikir, saya sudah berpikir panjang. Jadi kemudian setelah saya tahu kuda-kuda saya kuat, saya tidak pakai lagi. Tapi nanti by request ada pengantin yang bilang, kakak, saya mau tetap janji pemotongan kue. Kakak, saya mau kakak datang dengan kakak punya baju yang belakang bolong, belakang brokat. Mereka mau gitu. Jadi saya kan by request. Kita pekerja jasa ini kan harus memuaskan orang yang menyewa kita. Betul. Profesional. Itu aja. Ya kita maklumi juga kita hidup di timur. Benar. Ini kan penuh dengan apa ya Kakak Dope? Ya. Kita berlomba-lomba ingin masuk surga toh? Ya kan? Kadang ya begitulah Kakak Dope. Jadi pasti banyak kontroversi dan lain sebagainya. Yang paling parah deh yang Kakak Dope dapat itu apa dengan style yang Kakak Dope bawa? Saya beberapa kali dicekal di beberapa tempat. Tidak boleh pakai Kakak Dope. Diganti. Saya diganti. Tapi saya rasa tidak masalah. Yang penting saya bukan ban serep. Yang penting saya menjadi orang pertama yang cinta pertama sudah ditentukan ke saya. Cuma karena 1 dan 2 hal mengganti ban serep. Jadi saya tidak akan merasa kecewa. Lagi pula kalau mereka DP saya kembalikan utuh. Oh ya? Saya tipe orang yang tidak mau ambil yang bukan jadi hak. Walaupun orang bilang saya terlalu sombong, tapi saya rasa tidak, itu bukan hak saya karena saya belum kerja. Nanti saya sudah tahu Tuhan sudah siapkan yang lebih daripada ini. Jadi saya kembalikan. Sebenarnya kakak ini saya kembalikan. Kakak tidak usah, kami sudah menyita kakak punya waktu. Tidak kakak, tetap ambil karena kalian nikah tuh kalian butuh dana. Jadi ini kalian punya. Saya tetap kasih ucapan pada saat pernikahan saya bilang profisiat ya. Tetap menjalin hubungan yang baik. Jadi handphone saya itu nomor kontak yang pakai saya tidak pakai saja tetap saya relasi baik. Saya tidak ingin cari musuh. Luar biasa sekali. Atambua ini kecil kakak. Betul. Tahu semua. Kita baru tahu semua. Jadi kalau kita cari musuh satu hari saja ini, satu Atambua ini mungkin satu kelurahan bisa pukul kita kasih mati. Betul. Santai-santai aja.
luar biasa sekali. Saya lihat juga sekarang sudah mulai nge-MC di luar ya. Iya. Di mana kemarin? Di Bali kah? Bali, Denpasar, lalu ke Surabaya. Itu pesta nikah juga? Pesta nikah. Orang pesta kita nikah. pastinya? Tidak. Orang Cina. Iya. Dan itu lihat juga dari TikTok gitu. Nah, sudah sampai di sana short time saja di situ. Ayo Polones, mereka butuhkan sekali itu Polonesnya. Oh, jadi rangkap sudah. Rangkap Polones itu paling luar biasa. Dan ya, kakak perbanyak bersyukur saja kakak. Saya sangat bersyukur dengan semuanya. Jadi mungkin Tuhan tambahkan itu. Walaupun saya tahu saya tidak baik, makanya saya jarang sekali untuk berbicara keburukan orang lain karena saya tahu saya tidak baik. Dengan ya kakak interaksi dengan saya begini saja, orang lihat dari mungkin hari ini saya rapi, tapi orang lihat tetap saya adalah orang dalam tanda kutip bilang dua oli. Apa tuh? Dua oli itu berarti cewek ada, cowoknya juga ada. Jadi tetap, jadi saya tidak punya hak untuk bicara orang lain karena saya juga tidak beres gitu. Betul. Tidak ada waktu. Ya, begitulah. Tapi kita coba flashback lagi ke belakang ya. Oke. Mungkin saya lihat VT-nya Kakak Dope itu mungkin Kakak Dope-nya sudah lumayan lama viral tuh ya. Oke. Tapi VT pertamanya Kakak Dope yang pada akhirnya membawa Kakak Dope ke titik yang sekarang itu apa sih waktu itu? Oke, saya dikenal pertama kali itu waktu di Kupang, waktu zaman yang 50. Tapi 50, tapi tidak terlalu familiar karena itu zaman itu anak kuliah ini penghasilan dari mana? Ngemsi uang tuh pulang kita kasih habis. Kos-kosan masih harap orang tua. Apalagi kami kirim beras dari Atambuan naik Sinar Gemilang atau Paris Indah, berhenti memang di kos. Bayar 20.000, second dengan om supir atau konjak, terima kasih. Saya terkenal pertama itu dari 50, saya pulang saya buat lagi yang janji pemotongan kue. Setelah janji pemotongan kue baru saya hantam dengan 20 turun lagi 20, dari 50 turun lagi karena Atambua. Ya kan? Kalau di Kupang boleh 50, di Atambua 20. Dan saya bersyukur. Itu juga Kak. Karena apa? Saya bisa terkenal dari 20. Saya berterima kasih untuk adik-adik saya itu anak-anak yang dianggap anak-anak nakal. Mereka tuh sukanya racing di jalan malam-malam, setiap malam minggu mereka double gas. Mereka cari uang plester. Uang plester tahan saplas itu. Itu namanya uang plester. Jadi kalau jatuh beli plester, tidak apa-apa. Mereka yang buat saya terkenal. Saya berterima kasih. Ceritanya kemana? Coba kalau bisa diceritakan. Saya pulang dari salah satu pesta nikah. Mereka tahan saya di salah satu pertokoan. Kakak Dope sini. Dorang sudah tahu Kakak Dope berarti? Iya, mereka saya sudah. Kakak Dope tidak tahu dorang? Saya tidak terlalu tahu. Ya. Mereka bilang, kakak datang, kakak minum. Saya maaf, saya tidak minum. Saya tidak minum. Kakak rokok, saya tidak rokok. Hal lain, kalau gitu kakak harus ini, kalau tidak kakak pakai kunci kami ambil. Akhirnya mereka ambil kunci saya, mereka buat kata-kata dulu. Jadi kata-katanya, lidahku memang tidak bertulang tapi sanggup membuat pinggangmu bergoyang. 20 sampai hancur. Itu langsung dia posting, tidak tahu berapa juta dari dia sendiri, berapa juta dia punya teman-teman yang lain itu repost itu ratusan ribu. Jadi saya berterima kasih untuk anak-anak gitu dimanapun mereka berada sekarang. Padahal kan posisi begitu sih apa ya? Ini orang sutahan kunci motor. Ini berat sudah nih ya tadinya, tapi membawa berkah loh momen itu. Lucu-lucuan. Saya buat saja langsung. Saya buat. Lalu pokoknya itu hal yang membuat saya akhirnya sangat terkenal itu. 20 itu. Mungkin my lucky number ya, 20. Ya, itu nomor yang mungkin keberuntungan saya. Dan sejak itu sudah 20 itu sudah melekat di Kakak Dope. Saya muncul di mana-mana 20. Jadi kalau misalnya kampanye paslon nomor urut yang lain, saya tahu orang panggil di bawah 20. Saya bilang tidak, hari ini saya nomor 10 atau nomor. Jadi beda sekali. Tapi itu apa yang ada di kakak punya pikiran sampai kata-kata yang mereka minta VT itu, kata-kata itu yang keluar? Saya tidak tahu. Tiba-tiba saja langsung saya bilang 20. Makanya itu 20 kayak lucu-lucuan. Ya kalau mau hantam saya cukup kasih saya 20. Saya tidak kayak yang lain yang di micet yang mungkin 300.
setelah itu kakak saya mulai pikir hal lain, terobosan lain. Jadi buat lagi RW bumbu PP. Oh, itu. Ya. Telah ready RW bumbu PP. Padahal PP itu pedis parah gitu. Tapi ya tidak apa-apa, itu kan supaya orang berpikir untuk itu sudah dipikirkan oleh kakak Dope. Ya. Jadi kalau anak-anak mereka yang akunnya kecil itu, mereka bilang kakak bikin voice untuk saya kasih. Karena dari mereka itu yang akan bawa hal-hal baik buat kita. Jadi jangan sombong lah. Jadi kalau orang minta foto atau orang bilang kakak, kata-kata kasih saja. Kok tinggal berkata-kata, ini susah apa? Tidak ada sesuatu yang dirugikan, toh dari kita. Foto kan kok hanya tinggal senyum. Capek juga senyum saja. Selesai itu. Selagi masih orang mau minta foto, kapan lagi? One day kalau orang lihat kau baru orang tidak node kan kau bilang, aduh, mungkin dari buah hasil perbuatan saya yang tidak senyum dengan orang ini. Oh, tidak bayar tuh. Santai. Betul, luar biasa sekali. Santai, kan? Karena dari mereka, ya kakak Dope sudah belajar dari pengalaman bahwa dari sesuatu yang kecil tidak disengaja itu kan bisa jadi berkat buat kakak Dope dan bagi orang-orang di sekitar kakak. Jadi saya bahagia untuk hal itu. Luar biasa sekali. Inilah selamat datang di kota Atambua. Selamat kota perbatasan. Selamat jalan. Ya. Luar biasa. Orang kalau ke Atambua pasti foto di sini. Foto di sini. Foto di sini. Ini batas kota. Luar biasa. Kota di mana 20 itu lahir. Iya, kota di mana 20 itu lahir. Dan kalau saya kasih turun kaca berarti semua kan minta untuk kita turun foto. Kita sudah lanjut pesiar oto ya. Kita putar di sini dan kita masuk kembali kota. Iya, ini STM Nenuk. Ini penghasil anak-anak hebat di sini. Betul. Banyak orang-orang hebat yang kalau di sebelah seminari itu orang-orang pintar. Betul. Saya pernah nginap di situ juga. Mereka juga kan wisma mereka. Iya. Memang kakak Dope sekarang kalau berjalan sembarang berarti selesai orang mau kerampas. Tidak juga, saya tidak bisa kayak merasa diri sangat terkenal, tidak. Cuman mungkin orang akan minta foto, iya. Gitu. Tapi kalau sosok bilang saya harus tutup kaca 24 jam, saya harus begini, aduh tidaklah. Santai aja. Tidak terganggu sama sekali. Saya tidak merasa terganggu karena saya bukan siapa-siapa. Mungkin pas saat lagi banyak kerjaan itu baru orang minta foto atau apa kan mood kita juga kan kita tidak bisa apa. Benar, manusiawi. Kadang-kadang tapi ya pintar-pintar kita untuk sembunyikan karena Kak Jo, yang orang bilang betul, kebanyakan kita yang bahagia itu di dalam kita tuh ada banyak kesedihan ya. Cuman kita tampilkan hal yang baik saja biar orang tahu yang baik saja. Susahnya itu cukup kita yang tahu. Ya. Ini saya tidak mau orang tahu segala kesusahan saya. Ya walaupun mungkin cicilan saya banyak. Oh iya. Ya kan. Jadi satu hal yang mungkin bisa diomong di sini yang banyak orang tidak tahu soal kakak Dope. Kalau bisa apa tuh? Saya orangnya tidak cepat marah. Dan saya itu kayaknya orang semua sudah tahu kakak Dope tidak cepat marah. Saya tidak cepat marah, saya tidak pendendam dan saya cepat lupa. Hal yang saya syukuri itu adalah lupa karena lupa dengan hal-hal yang tidak baik yang pernah saya alami. Jadi saya lupa. Dan hari ini Kak Jo tampar saya, besok saya lihat itu saya sudah lupa. Tapi nanti saya duduk kembali baru kayaknya pernah tampar saya deh. Tapi saya kau pernah tampar saya toh? Hanya gitu saja. Saya tidak suka simpan dendam. Hanya itu saja. Dan saya rasa saya bukan siapa-siapa. Dan memang bukan siapa-siapa. Cuman momen saja yang mungkin sekarang saya lagi terkenal dengan platform saya. Selebihnya itu ya sama lah. Naik motor sama, orang bilang motor saya itu Fortuner merah. Itu motor Vario merah. Itu Fortuner. Jadi Vario merah di mana? Tolong ya. Jaga nama baik, itu Fortuner merah. Jangan bilang Vario. Amin. Amin kan. Siapa tahu 2025 kan sudah bisa. Amin. Tapi itu bukan prioritas sih. Ada hal lain yang harus mungkin jalan-jalan. Sampai pada titik ini ya, kakak Dope. Apa sih yang kakak Dope harapkan ke depan ini? Saya harapkan ke depan tuh ya
sehat itu paling utama. Betul. Ya. Kalau untuk karir ya saya berjalan dulu. Tuhan buka berkat di tempat lain, saya usahakan. Nah, itu kalau untuk percintaan ya model kayak saya ini ya, saya mencintai diri saya, mencintai keluarga saya, baru mungkin mencintai orang lain ya. Orang lain ya masyarakat semua saya mencintai. Cuma saya untuk relasi pasangan saya belum terlalu berpikir untuk hal itu, karena nikah itu kan bukan kewajiban, walaupun nikah itu adalah ibadah gitu. Tapi saya mungkin nanti dapat pencerahan mungkin one day supaya saya bisa kemudian memberanikan diri ya mungkin ke arah sana. Tapi untuk sekarang ya masih begini dulu. Jalani apa yang ada. Jalani apa yang ada. Syukuri dan bergulat dengan keadaan. 20 sampai hancur. Gitu. Ya, luar biasa sekali Kakak Nope. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih sudah datang di Rai Belu tercinta ini. Inilah kabupaten yang membesarkan saya, membesarkan Kakak Putri Moruk. Itu pemain film yang tidak main-main. Dan kami bangga, kami berdiri dimanapun. Saya tidak pernah menghilangkan identitas asli saya. Saya berdiri di mana saya selalu bilang, Kusar binan Rai Belu tetuk nonesan diak nok manek. Apa tuh? Itu artinya berat sama dipikul, ringan sama dijin. Itu kami Atambua tuh kayak begitu. Bukan kami, kita semua. Ketika kakak datang di Atambua, kakak sudah menjadi orang Atambua. Betul. Ya, ketika kakak sudah datang Hutan Jati, bis malam kalau antar Hutan Jati menyambut, berarti saatnya kakak untuk cari sendal di mana, perbaiki rambut. Betul. Ya. Karena sudah mau sampai. Sudah mau sampai. Inilah jalan masuk menuju kota Atambua. Jadi luar biasa. Om supir kasih nyala lampu. Kita mulai cari sisir. Ada yang mungkin dengan selingkuhannya. Nanti kau turun di depan sana ya, supaya kita yang lain bisa pulang gitu. Unik-unik kami Atambua ini. Betul. Memang kalau mau sampai kota Atambua, kalau lihat ini jalannya, hati sudah. Ya, sudah lega. Berarti kita sudah masuk Atambua. Luar biasa. Karena kami kan paling pinggir toh, kami ujung. Jadi kalau Keva, Soe masih dekat. Kalau Soe lebih dekat lagi dengan Kupang. Betul. Kalau kami dari sini akses ke Kupang itu 7 jam ya. Betul. 7 jam itu sangat jauh. Naik bis lagi goyangan. Ini bis, aduh, kepala toki. Bis berapa lagi sekarang ke Kupang? 90 kan, sebelum selesai kuliah saya belum pernah naik bis lagi. Sudah naik pesawat. Kuliah juga saya naik itu, cuman masalahnya rental itu kan sekarang sudah banyak. Oh iya betul, naik. Kalau bis kan kita tidak bisa waka-waka. Waka-waka di jalan terus. Kalau ini kan gitu, Om supir mau waka-waka. Berarti Kakak Nope juga. Saya waka-waka. Samina-mina juga. Beta Pak Ana dari Kupang ke sini mungkin 10 kali. Aduh, betul. Dan saya waka-waka tuh sampai permisi sampai Kuning gitu. Jadi saya takut asam lambung kan. Jadi gitu. Berat ini kalau pergi Kupang nih, pikiran setengah mati ini berarti. Iya, pikiran setengah mati kakak, karena saya pikir jalan jauhnya ini. Makanya saya harus hantam Antimo tuh 2 memang, supaya saya tepar sampai di Batu Putih saya sudah bangun. Gitu. Ya, jadi luar biasa sekali. Memang Atambua ya, dengan ada teman-teman kita Giri Gani juga dari Atambua. Sekarang ada lagi adik kami namanya Pice. Dia lagi berkompetisi di Indonesian Idol. Oh ya? Ya. Semoga dia sukses, dia juga bisa bawa nama baik kabupaten ini. Amin. Ya, kita dukung sama-sama untuk hal-hal positif itu kita dorong. Tapi Atambua itu juga kami terkenal dengan banyak itu video-video anak kecil-kecil mereka yang berkelahi itu. Oh itu iya. Kadang-kadang buat saya jengkel. Di sisi lain ada yang ingin buat Atambua baik, ada yang lain. Tapi nama manusia dalam satu kabupaten kan tidak bisa semuanya sama toh. Betul. Kalau dan kita tidak bisa kontrol semua. Benar. Orang bilang pikul bebek masing-masing. Ya kan? Jadi mau dibuat apapun ya bebek dia. Iya toh. Jadi ya itu sampai ada bebek COD itu. Bebek COD. Bayar di tempat. Bayar di kamar. Jadi kayak kita jalan-jalan begini, itu nanti
saya bisa setelah ini berhenti, nanti saya pikir sesuatu. Saya sudah temukan apa yang harus jadi jargon baru saya. Jadi harus di-upgrade terus. Tidak bisa. Kita harus upgrade. Kalau tidak, kita kalah, tertinggal. Iya, macam apa ya? Kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia itu, macam rambut cap make atau apa, akhirnya hilang toh, karena tidak ada apa ya, kata-kata baru kah atau apa baru kah. Kita harus jadi trendsetter. Betul. Jadi kita harus berpikir satu langkah yang lebih maju, supaya kemudian pada saat orang sudah tahu dia tetap aslinya tuh di dia. Jadi walaupun orang buat banyak hal yang menyerupai saya, tetap orang akan tahu, oh 01-nya di dia. Jadi makanya kita harus banyak, saya tidak tahu ya, banyak mendengarkan itu sangat baik aja. Banyak mendengarkan itu sangat baik. Apalagi kita yang kerja di dunia kreatif, industri kreatif begini kan harus berpikir sesuatu yang orang lain belum pikirkan tuh, kakak. Ya, yang penting jangan sombong lah. Ya. Kunci dari semua itu jangan sombong. Sombong buat apa? Sumpah. Kayak Kak Jo, jujur lah, kayak Kak Jo, mereka sombong ya, kita bisa lihat dari bentuk fisik ya, kendaraan mumpuni gitu. Kalau misalnya kita menilai dari materi. Tapi kalau kita yang lain mau kita tunjukkan kesombongan, untuk apalah? Santai aja. Betul. Tidak ada. Ya, santai-santai. Kita semua ini sama. Cuma mungkin usaha kita yang berbeda. Betul. Menggapainya itu yang berbeda. Jadi marilah kita berusaha sama-sama supaya kemudian siapa yang akan menekan siapa. Siapa tendes siapa? NTT nasi tendes tambah. Wah. Oke, siap Kak Nope. Terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih sudah mau diajak pesiar oto. Saya berterima kasih banyak untuk kesempatan yang luar biasa ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Ini namanya kita cerita. Kalau butuh sesuatu yang lebih teoritis dan apa, nanti kita buka forum yang lain lagi ya. Membedah buku ke apa? Seminar semalam Kak. Undang dokter, profesor untuk kita. Tapi kita baku tendes sudah di situ. Kan cicet barang lucu-lucu untuk kita sambil berbagi apa yang kita rasa. Ya, Bapak Mama saudara yang menonton video ini ya, ambil yang baik saja lah. Yang kurang baik ya skip saja. Tidak bisa kau telan semua. Makan saja, tulang kita harus buang. Ya, tisu satu kali pakai buang. Betul. Ya. Ini diambil yang baik-baik saja lah. Ya, kalau yang tidak baik dirasa tidak berkenan, skip saja, pindah untuk beberapa detik. Setelah jeda itu nonton lanjut lagi. Kita 20 lagi. Sampai tepos. Sampai hancur, sampai kembo. Ini namanya terminal bayangan. Iya, banyak di situ kan. Terminal aslinya Terminal asli itu langsung di ini kayaknya. Terminal asli itu Loloa. Loloa itu terminal. Oh iya, masuk ke kiri ya. Kiri. Betul, itu Loloa. Gitu. Inilah Atambua kan? Luar biasa. Dan saya ada di Atambua ini. Ya. Kita yang mau 20 sampai berantakan datang Atambua. Datang di Atambua. Karena hanya orang Atambua yang bisa kasih Anda 20. Betul. Di luar dari itu pasti di atas 20. Pasti mahal ya. Hanya kami saja yang bebek kami COD ya. Oke, Bapak-bapak saudara semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kakak Nope, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sudah sita waktu Kakak Nope harus ikut resepsi lagi apa. Saya mohon maaf. Itu acara pentabisan teman kuliah. Iman. Berarti habis ini Kakak Nope akan abu naik di tempat acara lagi. Sudah selesai. Karena itu acara rohani. Gerejawi. Jadi tidak mungkin saya pergi goyang kizomba, goyang aperta. Itu tidak mungkin. Saya pergi paling-palingan leseluan itu TV kami punya. Kau Mary itu. Hanya itu setelahnya pulang. Mungkin dansa. Siap. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tentunya ya di Pesiar Oto NTT.
Ya, lu belum hits kalau lu belum naik ini auto. Amin, luar biasa sekali. Besar bina Roy Belut itu nonesan diak nok manek. Sampai jumpa dan salam 20 sampai hancur.